9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah melewati tahun 2020 dan menapaki tahun baru 2021. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan untuk menyambut tahun 2021 ini. Kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 408 bait 1. Di jalanku diiring. Kita akan menerima khotum dan salam. Marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, bahwa jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput, karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari kita saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020 ini dan memasuki tahun baru 2021 ini. Penuh harapan, kami juga memohon pengampunan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa, serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
dari penyesalan dosa kita, kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat dari nomor 29. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Setelah kita mengakui akan dosa dan kesalahan kita akan menerima berita anugerah. Di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan seperti di Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Kita diberikan salam nawaste atau salam sehati kepada saudara-saudara kita. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 417. Serahkan pada Tuhan. Kita nyanyikan bait yang pertama. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita pada saat ini memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berkuasa di surga dan di bumi, kami pada pagi hari ini datang bersujud di hadapan-Mu, mengucapkan banyak terima kasih atas berkat Tuhan. Bapa, di pagi yang cerah ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Urapi kami semua dengan Roh yang kudus,
sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu bisa untuk mengingatkan kelakuan kehidupan kami, memperbaiki kehidupan kami, dan semua demi kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang makasih, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Semua doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita pada saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita dengarkan dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ke-32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan yang ke-32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyinggung." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub namai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan menjadi milik Kristus. Dari mimbar ini atas nama Majelis Jemaat, saya mengucapkan
sayonara kepada tahun 2020 dan selamat datang tahun baru 2021. Semoga khotbah saat ini bisa menjadi titik pijak kita semua di dalam kita akan berjalan menampai tahun 2021. Perikop bacaan kita dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 ini sebenarnya tentang parodi, penuh simbolik yang ingin mengulang kisah kehidupan Yakub dari Kejadian 25 19 sampai dengan 32. Sedangkan kisah ini ditampilkan dalam kondisi setelah Yakub melarikan diri dari Laban untuk pulang ke tanah perjanjiannya, tanah Kanaan. Lantas timbul dalam pertanyaan kita, mengapa Yakub melarikan diri dari Laban? Pertama, Yakub dicurigai menjadi kaya raya dari hasil mengambil harta Laban. Kemudian yang kedua, Laban sudah tidak suka dengannya. Dan yang ketiga, bahwa Yakub diperintahkan Allah sendiri. Bapak Ibu, setelah Yakub pada malam hari menyeberangi sungai Yabok bersama dengan 2 istri, 2 budaknya dan ke-11 anaknya, pekerja dan segala miliknya, beristirahatlah Yakub di tepi sungai Yabok itu. Lalu tinggallah dia seorang diri. Untuk apa? Ternyata Yakub memeriksa ulang perjalanan hidupnya selama ini, atau merefleksi diri, mengoreksi diri. Selama sebelum menyeberangi sungai Yabok, Yakub berusaha mengingat kembali seluruh rekam jejak hidupnya. Dia teringat ketika merampas hak kesulungan dari berkat dari Esau kakaknya. Sementara Yakub merefleksi diri, di ayat selanjutnya dikatakan, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Siapa seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub ini? Ini adalah simbol kehadiran Allah. Jadi ketika Yakub bergulat, itu artinya tak kala Yakub mengingat-ingat kembali masa lalunya, dia mulai mengoreksi diri. Dia menilai bahwa ternyata merampas hak kesulungan dan berkat Esau itu sebenarnya adalah sesat dan sangat jahat dan salah di hadapan Tuhan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yakub hanya menuruti hawa nafsunya, maka tidak heran bila jalan hidupnya itu penuh dengan masalah dan malapetaka. Dan dengan apiknya digambarkan di dalam ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Artinya, Allah tahu bahwa Yakub tetap nekat bertindak sesuka hati dan mengabaikan kebenaran Allah, lalu memukul sendi pangkal paha Yakub sampai terpelecok, yaitu Allah menghukum Yakub
bahwa semua tindakan yang mengabaikan kebenaran Allah akan menimbulkan jalan hidup yang penuh dengan tantangan, terpelecok pincang, terseok-seok, dan tertatih-tatih. Masalah akan datang silih berganti, dan itulah yang disadari oleh Yakub selama merefleksi diri. Selama Yakub mengoreksi diri. Bapak Ibu, setelah Yakub mengoreksi hidupnya, ini terungkap jelas dalam bacaan berikutnya pada ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kegelapan hidup yang selama ini menyelimuti Yakub, Yakub mulai sadar bahwa Allah adalah cahaya kebenaran. Dan sebenarnya sejak Yakub dilahirkan, Allah selalu menyertainya. Tetapi Yakub selalu gelap mata dan hanya menggunakan akal dan kemauannya sendiri. Ia mengabaikan bagaimana Tuhan selalu melindungi mereka dengan kekuatan, kuasa, dan cahaya Allah. Dan ketika Allah berkata, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing, ini dimaknai Allah akan membiarkan Yakub berjalan hidup dengan akal dan kekuatannya sendiri apabila Yakub tetap memberontak Allah. Tetapi untung Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub menyadarinya. Ternyata hidup sendiri tanpa Tuhan tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, sia-sia. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Artinya, kini pikiran dan hati nurani Yakub telah menyingsing. Ia telah bertobat, menyerahkan hidupnya dengan kuasa Allah. Ia tidak lagi mengejar berkat-berkat dari Tuhan, tetapi Yakub mengejar Allah sebagai sumber berkat. Di ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertanya Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Artinya ayat ini menandai telah terjadi perdamaian antara Yakub dan Allah. Karena apa? Karena Yakub sudah mau menyadari kehidupannya selama ini di tahun-tahun yang sudah lewat. Di sini Yakub sudah berubah menjadi Israel untuk membangun hidup baru bersama Allah. Tetapi juga masih disadari, walaupun sudah hidup bersama dengan kuasa Allah,
itu bukan berarti badai akan pergi. Tetapi karena keyakinan Yakub, meskipun di dalam hidupnya menghadapi badai, karena bersama-sama dengan Allah, badai itu pasti berlalu. Bapak, Ibu, saudara-saudara milik Kristus, dengan gaya hidup baru dari Yakub ke Israel, tinggallah bagi kita, apakah makna pergumulan Yakub untuk kita, untuk gereja kita. Yakub telah merefleksi, mengoreksi, dan merekonstruksi atau memberi perubahan di dalam hidup bersama Allah. Mestinya begitulah kita saat ini juga, di dalam kita menyeberangi tahun 2020 sampai ke tepian tahun 2021. Kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Kita harus membangun diri kita seperti Israel yang nama-lamanya adalah Yakub. Jika selama tahun 2020 kita selalu bertindak hanya dengan menggunakan akal saja dan kekuatan serta kehendak hati kita, sekarang sudah saatnya dipulihkan kembali pada jati diri kita yang sesungguhnya adalah Israel baru yang berada dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus. Begitu juga dengan gereja, untuk tumbuh berkembang dan berbuah dengan limpah ruah harus bertumpu pada 4 pilar ini. Merekonstruksi diri dalam hidup bersama Allah. Akhirnya selamat memajukan kehidupan kita dan gereja bersama Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus di tahun 2021 ini untuk kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah pencipta langit bumi beserta isinya, juga yang mengatur segala kehidupan kami. Puji syukur pada pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan telah memberikan firman-Mu yang kudus kepada kami, untuk kami renungkan di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengoreksi kehidupan kami selama di dalam kami menjalani tahun 2020 ini, di mana pada tahun 2020 ini ya Tuhan, banyak menyisakan persoalan, problem di dalam kehidupan kami. Bapa yang makasih, semoga firman-Mu yang pada saat ini kami dengarkan ini memberikan semangat di dalam kehidupan kami untuk menampak kehidupan di tahun 2021 ini, supaya di dalam kami menjalani kehidupan ini kami tidak akan pesimis, tetapi kami selalu optimis karena bersama Tuhan Allah. Bapa yang makasih, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan, di mana kami sangat merasakan
tentang kesukaran, tentang kesusahan, malapetaka yang kami hadapi. Bapa, hanya dengan uluran tangan-Mu kami mampu untuk melewati segala pencobaan ini. Dan biarlah ya Tuhan, tahun 2020 ini menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan di dalam kehidupan kami. Karena masih banyak persoalan-persoalan yang belum terselesaikan di dalam kehidupan kami. Semoga di dalam kami akan menyambut tahun 2021 ini, segala persoalan, segala kehidupan kami akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Bapa yang makasih, pada saat ini kami juga berdoa bagi kehidupan kami, bagi umat Tuhan, di mana pada saat ini kami tidak bisa mengadakan perayaan Natal di gereja ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa dimanapun kami mengadakan ibadah, Tuhan selalu ada di dalam hati kami masing-masing. Bapa yang makasih, banyak saudara-saudara kami yang pada saat ini juga digumul dengan persoalan-persoalan. Semua mereka bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang makasih, tidak ada doa yang paling sempurna selain doa Bapa kami. Doa Bapa kami kita ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan, dinyanyikan 2 kali. Hidup ini adalah kesempatan,
mengundang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita marilah dengan berdiri dan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kita akan menerima persembahan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saatnya kita menunjukkan sebagai persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari 1 Tawari pasal 29 ayat yang ke-14 yang demikian, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin. Mari kita himpun persembahan dan kita aturkan kepada Tuhan diiringi dengan PKJ nomor 148 bait pertama. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita haturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap kehadirat-Mu kembali ya Tuhan. Pada saat ini kami menghaturkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur, terima kasih kami Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Terlebih kami di awal tahun ini 2021, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat kehidupan dan semua fasilitas yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Ya Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu, ajarkan kami untuk menghaturkan persembahan yang baik dan yang benar.
karena kami masih sering memikirkan kebutuhan pribadi kami masing-masing. Kami kadang terlebih dahulu untuk mengadakan perhitungan denganmu, meskipun Engkau telah melimpahkan berkat, Engkau telah menaruhkan nyawamu untuk kami, tetapi kadang pekerjaan kami, pelayanan kami masih hitung-hitungan denganmu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon sekali lagi, berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu supaya kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya ke hadirat-Mu, dan kami tidak ada hitung-hitungan lagi denganmu, karena kami rasakan semua berkat yang sudah kami nikmati dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala peristiwa kehidupan yang telah dilalui dalam kehidupan mereka masing-masing dalam kurun waktu 1 tahun 2020 dan pada awal tahun ini. Bapa, kami juga berdoa untuk semua jemaat di GKSPS Wonosari ini. Berkati semua Tuhan, supaya pekerjaan-pekerjaan kami selalu Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga menghasilkan berkat, dan semua itu sebagai sarana di dalam kami menghaturkan ucapan syukur kepadamu, sebagai sarana kami berbakti kepadamu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Engkau berkati, Engkau urapi hidupnya, supaya di dalam mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, terlebih di dalam kami menghaturkan persembahan pada saat ini. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadikanlah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Songsonglah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 427. Cerita mulia
kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Jemaat GKSPS Wonosari, segenap Majelis Jemaat GKSPS Wonosari mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.